Politisi karbitan berkualitas itu adalah Gibran, bukan Ahaye, si anak papi itu. Menurut Inyong sih, apa yang dilakukan Mas Gibran adalah contoh nyata dari apa yang cuma mampu diomongkan saja oleh Mas Ahaye. Kita ini yang di desa juga tahulah kalau Mas Ahaye itu menikmati keistimewaan yang diberikan oleh Pak SBY. Terus tanpa susah payah juga Mas Ahaye dikasih karpet merah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Saya melihat Ahaye ya memang cuma modal warisan, baik logistik ataupun prestasi yang semu. Sehingga karena cuma bermodal prestasi warisan yang juga belum pasti, malah banyak blundernya. Menurut saya, mudah bagi Ahaye kalau mau cari figur sebagai inspirasi, mudah. Kalau memang Ahaye pengen jadi presiden, yaitu mulailah dengan ikuti jejak Gibran, jadi kepala daerah. Iya, saya tahu Ahaye pernah mencoba itu dan gagal total. Ya ini kan proses, bos. Gagal itu biasa. Masa gagal sekali nggak mau coba lagi? Gus, Agus, nasibmu Gus. Saya sendiri belum yakin Agus akan bisa mengatasi situasi ini. Pengalamannya sangat kurang dalam memimpin model perang seperti ini. Dia memang pernah di ketentaraan sih, dan katanya termasuk orang pintar. Tetapi memimpin perang itu membutuhkan pengalaman. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah akhirnya belajar strategi cara mengalahkan musuh di lapangan. Saran saya, Ahaye mending ikut pilgub dulu aja. Tapi jadi calon presiden, tak dululah. Memimpin negara itu berat, kalian gak akan kuat. Saya sih hanya bisa mendoakan Agus Yudhoyono supaya bisa dapat yang terbaik. Ya, apa kesamaan Ahaye dan Gibran Rakabuming Raka? Hanya satu, sama-sama anaknya Presiden RI, sama kondisinya tapi beda jauh latar belakangnya. Kalau Ahaye lahir dengan sendok perak di mulutnya, Gibran lahir dari keluarga kecil yang kala itu ayahnya juga masih jadi karyawan di CV milik saudaranya. Karena latar belakang dan pengalaman ditempa banyak ujian hidup, seseorang itu menjadi kuat. Percaya nggak percaya sih, kesulitan hidup memang biasanya membuat seseorang itu menjadi manusia yang berkualitas. Secara garis besar, memang usia Agus ini lebih tua dari Gibran. Tapi soal kontribusi untuk negara, Gibran lebih banyak. Jangan ada yang protes, karena cerita ini saya runut mulai dari terjunnya dia di bidang militer. Ya, prestasinya memang luar biasa, amazing. Pendidikannya pun bisa mengalahkan seorang Gibran, tapi tidak dengan apa yang dia lakukan selama ini. Apalagi pasca banting setirnya dia di dunia politik dengan meninggalkan dunia militernya. Bukannya memulai karir politiknya dari nol seperti halnya yang selalu digumamkan pegawai SPBU terhadap pelanggannya, Ahaye langsung tancap gas mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Mentang-mentang ayahnya sudah punya latar belakang sebagai Presiden RI ke-6, dia menganggap bakatnya berpolitik akan muncul seiring bertambahnya waktu. Tapi bukannya terasa, otak politik Ahaye semakin tumpul. Dia nggak punya cara berpolitik sendiri, hanya mengikuti arus peponya saja. Semua gaya kepemimpinan bapaknya terus digelorakan, seolah-olah menyuarakan bahwa dia inilah penerus Presiden RI ke-6. Bukannya diri sendiri yang di-branding habis-habisan, melainkan era kepemimpinan bapaknya lah yang dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah. Memasuki tahun politik ini, dia didorong mati-matian oleh sang ayah dan partainya untuk maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Bukannya menunjukkan kemampuannya, Ahaye justru semakin brutal dan awut-awutan mengkritik pemerintahan Jokowi. Mending kalau kritiknya tepat dan membawa data yang benar. Tapi Ahaye tidak punya kecakapan sekalipun dalam mengkritik pemerintah. Gaya pidatonya selalu gampang ditebak. Dengan intro, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, menggambarkan kearogansiannya. Itulah kenapa Ahaye saya bilang tidak punya ciri khas dalam kepemimpinannya, karena semua berkiblat pada bapaknya. Bahkan untuk sekedar menyampaikan pidato saja, tidak berbeda dari SBY. Beda jauh dengan seorang Gibran, ia bisa mengambil keputusan sesuai dengan kadar kemampuannya
dalam dunia politik. Ia bermula menjadi seorang pengusaha, tidak kemudian membuatnya haus kekuasaan dengan mencalonkan diri pada posisi teratas. Ia memulai jalan politiknya lewat posisi bapaknya dulu, menjadi seorang wali kota Solo. Tidak seperti AHY yang mengadopsi gaya bapaknya dalam memimpin, Gibran punya cara yang berbeda dari ayahnya. Sikap aslinya yang cuek nyatanya juga masih bersarang indah dalam dirinya selama memimpin Solo. Tapi jangan salah, kecuekannya tadi hanya diaktifkan saja saat orang seperti AHY berkuar-kuar saja kok. Untuk urusan warganya, dia ada di garda terdepan melayani sepenuh hati. Nggak kayak bapaknya yang gemar melakukan aksi belusukan. Sampai saat ini, Gibran lebih suka memimpin dengan gaya milenialnya, dengan memiliki inovasi dalam menciptakan pembaruan di Solo, dengan memajukan kelas UMKM. Solo dijadikan sebagai pusat event besar sekaligus role model dari gaya milenial. Seni dan budaya yang ada terus ia kembangkan dengan menyisipkan dalam setiap event yang terselenggara di Solo. Terbukti dengan pergerakan Gibran ini, pertumbuhan ekonomi Solo yang awalnya minus 1,74% menjadi tumbuh sebanyak 6,25%. Nah, kepintaran AHY rasanya mati jika disandingkan dengan Gibran. Sulung dari Jokowi itu nggak pernah membawa nama bapaknya. Selama dia memimpin Solo, ya sebatas presiden yang harus dipatuhi dan ditaati. Tapi untuk menyuarakan kebanggaannya karena bapaknya selalu mengedepankan pemerataan infrastruktur, melakukan hilirisasi yang membawa keuntungan bagi negara, dan prestasi lainnya itu nggak pernah diungkapkan oleh Gibran. Fokusnya cuma satu, membawa Solo maju bersamanya. Jangan salah, banyak makian dan cemoohan kerap juga menghampirinya. Tapi dia nggak mencari tameng pembenaran tuh, ikhlas-ikhlas aja menerimanya saja. Karena itu bagian dari dinamika selama memimpin. Kebaikannya inilah yang dimanfaatkan orang sebagai alat untuk meraih perhatian sekaligus suara rakyat Indonesia. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, hanya karena mengajak Gibran melipir makan malam, nama anak pertama Jokowi itu dijadikan objek dukungan suara dalam kontestasi Pilpres mendatang. Dan itulah yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir publik sampai menimbulkan kegaduhan dari barisan relawan Jokowi. Seolah-olah nggak ingin larut dan namanya disangkut pautkan terlalu dalam oleh menahan itu. Gibran menegaskan bahwa suaranya masih tegak lurus bersama partai naungan yang sudah membesarkannya di dunia politik, yaitu PDIP.